Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatihi wa a'azami rusulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fihi, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, Rabb kita, Tuhan kita yang kita sembah, yang selalu mencurahkan nikmat-nikmatnya, rahmat-rahmatnya kepada kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan dan tidak berhenti untuk melimpahkan atau mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di satu majlis yang mana di dalamnya kita akan mengkaji tauhid yang menjadi modal utama seorang hamba untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Ushul Tsalatsah karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai pada paragraf yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Ini merupakan doa yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kepada sang pembaca atau yang mempelajari kitab ini. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kebiasaan para masyayikh, para guru-guru di negara Arab sana. Mereka terbiasa mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya. Dan bukan hanya kebiasaan itu dilakukan oleh para masyayikh atau para muallim, para guru kepada muridnya, akan tetapi juga masyarakat umum di sana itu mereka terbiasa mendoakan satu sama satu yang lain, saling mendoakan. Terlebih lagi kalau bertemu, misalnya bertatap muka, atau tatkala telepon, tatkala mengirimkan pesan, mereka mengawali dengan doa dan mengakhiri percakapan pun dengan doa. Ini merupakan kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang bagus sekali. Maka kita sebaiknya mengikuti kebiasaan tersebut, kebiasaan tersebut dengan mendoakan saudara kita, kemudian saudara kita kembali mendoakan kepada kita atau mengatakan wa iyyakum, doa yang sama untukmu wahai saudaraku. Subhanallahil azim. Taib. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Beliau mengatakan sesungguhnya al-hanifiyyata millata Ibrahim. Al-hanifiyyah dari kata-kata hanif yang artinya adalah condong, sebuah agama, sebuah ajaran yang condong kepada tauhid maksudnya, daripada kesyirikan. Annal hanifiyyah. Al-hanif artinya condong. Di dalam bahasa Arab hanif artinya condong. Maksudnya condong kepada tauhid dan menjauhkan daripada syirik. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sungguhnya hanifiyah, agamanya Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa taala, mensucikan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa taala.
apapun bentuk ibadahnya, maka kita harus meniatkan atau menunjukkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Yang demikianlah, oleh sebab tauhid itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat manusia, dan oleh karena sebab tauhid itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya agar mereka meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya menyembah kepadaku. Wa ma'na ya'budun ay yuwahhidun. Dan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ya'budun yuwahhidun. Jadi diciptakannya jin dan manusia maknanya bukan hanya agar mereka menyembah Allah, akan tetapi agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ini, ya'budun artinya adalah yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamu ma amara Allah bihi tauhid. Dan perintah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid, yaitu seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah kepada Allah, melainkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini kalau artikan secara bahasa, maka artinya adalah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Akan tetapi ya'budun di sini artinya adalah yuwahhidun. Artinya agar mereka hanya menyembah kepadaku. Agar mereka hanya menyembah kepadaku. Dan tauhid adalah perintah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Seluruh nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ini, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesyirikan apapun itu. Entah itu menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dan seterusnya. Meminta pertolongan, dan seterusnya. Baik ikhwan, kita melanjutkan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di dalam paragraf yang berikutnya, ini baru dimulai bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab baru memulai menjelaskan tentang 3 pokok utama yang setiap muslim wajib mempelajarinya. 3 pokok utama yang setiap muslim wajib mempelajarinya. Adapun pembahasan yang sebelumnya, maka itu muqaddimat, muqaddimat, pendahuluan. Fa'idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu, apabila kamu ditanya, mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Mal usulu thalathatu allati, apa 3 pokok utama? Apa 3 pilar utama yang setiap manusia wajib mengetahuinya, yang setiap manusia wajib mempelajarinya? Apa 3 pokok tersebut? Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu. Ma'rifatul 'abdi rabbahu, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya. Pokok yang pertama adalah, yaitu seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana seorang manusia bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana seorang manusia, seorang muslim bisa takut kepada Allah?
atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia tidak mengerti atau tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kita. Bagaimana kita mencintai seorang kalau kita tidak tahu siapa dia? Bagaimana akhlaknya? Baik atau tidak akhlaknya dan seterusnya. Begitu juga pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi hamba yang cinta kepada Allah, agar ia menjadi hamba yang takut kepada Allah, yang takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok yang kedua, pilar yang kedua yang setiap manusia wajib mempelajarinya. Wadinahu, yaitu seorang hamba mempelajari dan mengenal apa agamanya. Apa itu agama Islam? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup dari sekian banyak agama, dari sekian banyak ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan Islam? Apa artinya Islam? Apa artinya Islam? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam dengan keseluruhan? Itu nanti akan kita pelajari. Wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang hamba mengenal siapakah nabinya. Siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang ingin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mencintai baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup para nabi dan rasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah akhlaknya? Bagaimanakah adabnya? Bagaimanakah tata cara ibadahnya? Dan itu insyaallah nanti kita akan pelajari. Baik. Qala Syekh Saleh hafizahullah taala, hadza ibtida'un minal musannif. Ini permulaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab li bayanil maqsudi min ta'lifi hadhihi risalah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari paragraf ini beliau memulai akan menjelaskan lebih lanjut apa itu 3 pokok utama yang setiap muslim wajib mempelajarinya. Yang 3 pokok utama ini, yang karena 3 pokok utama ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menuliskan risalah ini. Ya. Jadi risalah usul thalathah ditulis oleh beliau rahimahullah ta'ala karena beliau ingin menjelaskan tentang 3 pokok utama yang setiap manusia wajib mempelajarinya. Ya. 3 pokok utama tersebut kaitannya tentang pertanyaan malaikat kepada seorang muslim yang telah wafat, yang telah dikuburkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang apabila telah wafat dan telah dikuburkan, atahu malakani. 2 malaikat mendatanginya. Dikatakan dalam hadis yang lain, yang pertama disebut munkar, wal akharu nakir. Yang pertama disebut munkar, dan malaikat yang kedua disebut nakir. Munkar nakir. Mengapa disebut munkar, Pak? Mengapa disebut nakir? Munkar adalah sesuatu yang dipungkiri, sesuatu yang dibenci. Apa artinya nakir? Kalau munkar artinya kemungkaran. Apa artinya nakir? Di dalam bahasa Arab, nakir dari wazan fa'il. Sebuah sifat yang melekat kepada dirinya. Itu nakir. Seperti karim. Apa artinya karim? Bisa artinya mulia, bisa artinya dermawan. Orang disebut karim apabila dermawan tersebut menjadi sifatnya. Seperti nama Allah Rahim. Artinya sifat rahmat melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nakir artinya kemungkaran itu melekat kepada malaikat. Sesuatu yang dipungkiri. Yang apabila orang melihatnya maka akan ketakutan yang sangat. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa matanya itu azraqan. Matanya itu biru. Hitam kelam dan biru matanya. Menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Kemudian manusia tersebut
didudukkan oleh malaikat. Didudukkan oleh kedua malaikat tersebut. Uq'ida, dalam riwayat yang lain ujlisa, didudukkan. Bagaimana duduknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bagaimana ya kita tidak mengerti sama sekali. Adapun kita hanya mengimani apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyalah hamba tersebut, "Man rabbuk?" Siapakah Tuhanmu? Orang muslim, nanti kita akan baca, orang muslim yang mempelajari tentang siapa Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya, maka biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jawabannya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut. Adapun orang yang tidak belajar, tidak mempelajari tauhid, tidak mentadabburi Al-Qur'anul Karim, mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit baginya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Karena dalam hadis disebutkan, orang yang seperti itu, ia akan menjawab apa? Sami'tun nasa yaquluna fa aqul. Aku mendengar manusia mengatakan demikian, maka aku katakan demikian. Manusia mengatakan bahwa Tuhanku Allah, maka aku katakan Tuhanku Allah. Manusia mengatakan agamaku Islam, maka aku katakan agamaku Islam. Manusia mengatakan nabiku Muhammad, maka aku pun mengatakan bahwa nabiku adalah Nabi Muhammad. Ya. Tayyib. Ya. Wal jawabu 'alaiha fi hadhihi risalah. Adapun jawaban dari 3 pertanyaan malaikat tersebut disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bal inna hadhihi risalata min hadzal mawdi' ila akhiriha ala hadhihi al-as'ilati ats-tsalatsah. Bahkan dari paragraf ini sampai terakhir, maka seluruhnya membahas tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Ya. Adapun orang muslim, orang mukmin yang mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya, dengan pelajaran tauhid yang benar, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ia akan dikuatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Tatkala ditanya, "Man rabbuk?" Siapakah Tuhanmu? Maka ia akan menjawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, na'udzubillah min dzalik, ia akan menjawab, "Ha la adri." Aku tidak tahu. Siapa itu Rabb? Kemudian tatkala ditanya, "Apa agamamu?" Ia pun juga menjawab, "Ha la adri." Ya. Sebuah ungkapan apa, Pak? Ungkapan kebingungan. Siapa itu? Apa itu agama Islam? Tatkala ditanya, "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Ia juga menjawab, la adri. Aku tidak mengerti siapakah nabiku. Ya. Tayyib. Kemudian beliau menjelaskan, istadallal ulama'u biqauli hadzal maftuni fi qabrihi sami'tu an-nasa yaquluna fa aqul. Para ulama menjelaskan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat, kemudian ia menjawab, "Aku mendengarkan manusia mengatakan demikian, maka aku menjawabnya." Maka aku katakan sebagaimana manusia mengatakannya. Ala anna taqlida la yasluh fi jawabi hadhihi al-masail ats-tsalath. Bahwa hanya ikut-ikutan semata yang berkenaan tentang 3 pertanyaan malaikat ini, maka ikut-ikutan tersebut tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena jawaban orang tersebut bukan jawaban yang benar. Jawaban dari pertanyaan malaikat yang menjawab, "Aku mendengar manusia mengatakan, maka aku katakan bahwa Tuhanku adalah Allah." Jawaban yang seperti ini bukanlah jawaban yang benar, akhi. Bukanlah jawaban yang benar. Adapun jawaban yang benar adalah tatkala ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" maka ia bisa menjawab, "Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala." Maka sekedar ikut-ikutan dalam permasalahan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Jawabu man rabbuk ay man ma'buduk. Pertanyaan siapakah Tuhanmu maknanya adalah siapakah yang engkau sembah selama di dunia. Selama di dunia.
orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tauhidnya tersebut tidak tercoreng oleh sebutir kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu meminta kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Meminta perlindungan kepada dukun, kepada paranormal, kepada tukang sihir dan seterusnya. Ini merupakan lubang-lubang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tercoreng tauhidnya sama sekali, maka ia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Wa jawabu ma dinuk wa jawabu man nabiyyuk. Walihada fa inna Syekh al-Imam rahimahullah taala ba'da kulli mas'alatin mimma sayati yadhkuru ad-dalila min al-Qur'an. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala setiap menjelaskan sesuatu, maka ia mendatangkan dalil dari Al-Quranul Karim agar seorang muslim tambah yakin, tambah menjadi kuat keimanannya, tambah kuat ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala didatangkan kepadanya dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bayyana fi awal hadha syarh anna al-mu'min yakhruju min at-taqlid. Dan kita telah jelaskan di awal-awal muqaddimah bahwa seorang muslim dalam permasalahan tauhid ia tidak boleh taklid. Ia tidak boleh hanya ikut-ikutan saja. Tidak boleh ikut-ikutan dalam tauhid. Ia harus belajar tentang tauhid tersebut. Mempelajari tauhid secara rinci. Bahwasannya tauhid itu bukan hanya saja seorang menyembah kepada Allah. Dan tauhid adalah seorang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia harus mempelajari bahwa kesyirikan itu bukan hanya saja seorang sujud dan rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tidak, bukan hanya itu kesyirikan. Kesyirikan tatkala seorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan kepada jimat. Meminta perlindungan kepada dukun-dukun. Meminta pertolongan kepada tukang-tukang sihir. Tatkala ia bertabarruk tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ia menjadikan sesuatu sebab yang mana sebab itu tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu mustadillan lima ya'lamuhu. Wa ya'taqiduhu min hadhihi al-masail bil haqq. Tatkala seorang muslim mempelajari tentang tauhid, maka ia mempelajari tauhid tersebut, pelajaran tersebut dengan dalil daripada Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan ma'rifatul 'abdi rabbahu ay ma'rifatul 'abdi ma'budahu. Seorang hamba mengenal siapakah Rabb-nya adalah seorang hamba mengenal siapakah yang disembah olehnya. Siapakah sesembahannya. Lianna rububiyah fi hadzal maqami yuradu biha al-'ubudiyyah. Antum kalau ada kitabnya coba diperhatikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan apa? Ma'rifatul 'abdi rabb. Apa ikhwan? Ma'rifatul 'abdi rabbahu. Rabb artinya apa? Rabb itu artinya Tuhan. Rabb itu artinya pemilik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin artinya yang memiliki alam semesta. Maksud daripada Rabb di sini adalah ma'bud. Ma'bud artinya zat yang disembah. Ma'bud artinya zat yang disembah. Karena rububiyah di sini maksudnya adalah ubudiyah. Rabb, rububiyah maksudnya adalah ubudiyah, penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Mengapa harus mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mengapa wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Li'anna al-ibtila'a lil anbiya'i wal mursalin lam yaqa' fi ma'ani rububiyah. Mengapa kita wajib
mengenal siapakah sesembahan kita, siapakah yang kita sembah. Karena para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mendakwahkan rububiyah, Pak. Karena ulangi bahwa para nabi dan rasul tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rububiyah. Agar manusia mengatakan bahwasannya langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena itu. Diciptakannya nabi dan rasul bukan agar manusia meyakini bahwa yang menciptakan mereka Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena keyakinan tersebut sudah ada sejak lahir. Keyakinan seorang manusia bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Keyakinan manusia bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah adalah fitrah dari lahir. Fitrah dari lahir. Semua orang, semua manusia meyakini yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanyalah engkau wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka pasti mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan jiwa mereka? Siapakah yang memberi rizki kepada mereka? La yaqulunna Allah. Maka pasti mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada kita. Akan tetapi bukan karena itu. Bukan untuk itu para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi PR atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasul agar mereka mendakwahkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alam tara anna Allah qala, tidakkah kamu memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberi rizki di langit maupun di bumi ini? Amma yamliku sam'a wal absara. Siapakah yang memberimu pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan tanyakanlah juga kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Dan tanyakanlah juga kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang mengatur perkara-perkara di langit dan di bumi? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab, siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memberi pendengaran, yang memberi penglihatan, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, maka mereka akan menjawab, semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, mengapa seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah zat yang menciptakan ialah yang berhak untuk disembah, ialah yang berhak untuk dimintai perlindungan, untuk dimintai pertolongan dan seterusnya. Subhanallahil azim. Hadhihi muqtadayatur rububiyyah. Yang dijelaskan daripada ayat yang barusan kita baca adalah ayat yang berkaitan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-musyrikuna fi kulli zaman lam yakunu yunazi'una fi tauhidillahi azza wa jalla fi rububiyyatih. Orang-orang musyrikin dari zaman ke zaman tidak pernah mengingkari tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang bahwasannya Allah yang menciptakan. Tentang bahwasannya Allah yang memberi rezeki. Tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ini dan itu. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Orang-orang musyrikin tidak pernah tidak meyakini hal tersebut. Walidzalika fassara al-ulama su'al al-qabri. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa pertanyaan di dalam kubur, man rabbuk, siapakah Tuhanmu? Biman ma'buduk,
Siapakah Tuhanmu? Siapakah Rabbmu? Artinya adalah siapakah yang engkau sembah? Siapakah yang engkau sembah? Wa qad su'ila Syekhul Imam anil farqi bainar rububiyyati wal uluhiyyah. Pernah ditanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala tentang apa perbedaan antara rububiyah dan uluhiyah. Fakana min jawabihi, maka salah satu jawabannya beliau adalah hadhihi mas'alatun 'azimah. Perbedaan antara rububiyah dan uluhiyah merupakan perkara yang sangat besar, merupakan perkara yang sangat agung. Wa dzalika anna rububiyah idza utliqat aw idza ufridat fa innahu yadkhulu fiha al-uluhiyah. Wa dzalika anna rububiyah, bahwasannya rububiyah, kalimat rububiyah apabila disebutkan sendirian, maka masuk dalam pembahasan rububiyah adalah pembahasan uluhiyah. Ana ulangi ikhwan. Kalimat rububiyah apabila disebutkan sendirian dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf, maka masuk di dalam pembahasan rububiyah tersebut adalah pembahasan uluhiyah. Adalah pembahasan uluhiyah. Li'anna rububiyyata tastalzimul uluhiyah. Karena pembahasan rububiyah mewajibkan kita membahas uluhiyah. Orang yang meyakini tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga wajib meyakini uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang dan seterusnya, maka ia juga wajib meyakini uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup orang meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan dan seterusnya, kemudian ia meminta perlindungan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid rububiyah yastalzimu tauhid al-ilahiyyah. Tauhid rububiyah melazimkan seseorang untuk tauhid uluhiyah. Wal uluhiyah tatadamman rububiyah. Adapun orang yang telah meyakini uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan dia mengandung juga tauhid rububiyah. Jadi ana ulangi ikhwan, tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mencakup di dalamnya tauhid rububiyah. Ana permisalkan tadi, orang yang meyakini tentang rububiyahnya Allah, maka ia juga wajib meyakini tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meyakini uluhiyahnya Allah, maka ia sudah pasti meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang menyembah hanya kepada Allah, meminta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ia meyakini bahwasannya Allah juga yang menciptakan dia. Allah yang memberi rizki kepada dia dan seterusnya. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Qul afara'aitum. Dalil di dalam surat Az-Zumar ini, Az-Zumar ayat 38. Boleh antum catat ikhwan, surat Az-Zumar ayat 38. Ini dalil bahwasannya tauhid rububiyah mewajibkan seseorang juga meyakini tauhid uluhiyah. Ana ulangi, surat Az-Zumar ayat ke-38, dalil bahwa seseorang yang meyakini tentang rububiyahnya Allah, maka ia juga wajib meyakini atau lazim meyakini tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini uluhiyahnya Allah maksudnya adalah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan 7 lapis langit ini dan siapakah yang menciptakan bumi? Maka pasti mereka akan menjawab Allah yang menciptakannya. Kemudian kata Allah, "Qul afara'aitum
ma tad'una min dunillah. Katakanlah, lantas mengapa kalian meminta dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Lantas mengapa kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau kalian meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka lazim atau wajib bagi kalian untuk berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak keburukan untukku, apakah mereka yang kalian minta selain kepada Allah, kepada selain Allah? Apakah mereka ini yang kalian meminta perlindungan kepada mereka bisa menahan keburukan yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untukku? Bisa nggak, akhi? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak keburukan bagi seorang hamba, apakah dukun? Apakah tukang sihir? Apakah orang-orang yang disebut wali kemudian dimintai perlindungan, dimintai kesembuhan dan seterusnya? Apakah mereka ini bisa menahan keburukan yang datangi dari Allah Subhanahu wa taala? Bisa nggak, akhi? Tidak bisa. Karena manusia, makhluk ini makhluk yang sangat lemah, tidak bisa menahan apa yang datangi dari Allah Subhanahu wa taala. Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak merahmatiku, memberikan kebaikan untukku, apakah mereka ini bisa menahan kebaikan yang datangi dari Allah? Tidak mungkin. Qul hasbiyallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagiku. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang aku minta. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang aku sembah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang aku yakini bahwa Allah Rabb, rububiyah, dan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran, ya. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ya. Ayat di dalam surat Ali Imran ayat ke-80 ini dalil bahwasannya makna Rabb adalah ma'bud. Ana ulangin ikhwan, ya. Dalil bahwa makna Rabb adalah ma'bud. Apa artinya ma'bud? Yang disembah. Yang disembah. Kalau abid itu kata subjek yang artinya yang menyembah. Tapi kalau ma'bud maka dia objek yang disembah. Ya. Apa dalilnya? Bahwasannya Rabb itu ma'bud. Bukankah Rabb itu yang memiliki? Bukankah Rabb itu yang hanya mengatur saja? Mengapa kita harus menyembahnya? Mengapa kita harus menyembah Rabb ini? Apa dalilnya bahwa Rabb itu artinya adalah yang disembah? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-80. Wala ya'murakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat, para nabi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk kufur setelah kalian masuk ke dalam agama Islam? Arbaba di sini artinya ma'budun, ma'budun. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa Rabb maknanya adalah ma'bud, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ayat ke-31. Ini juga ikhwan, ini dalil-dalil yang kita baca, dalil-dalil yang menjelaskan kita bahwa di sana ada Rabb, di sana juga ada ilah. Di sana ada Rabb, di sana juga ada ilah. Artinya di sana ada rububiyah, di sana juga ada uluhiyah. Taksim seperti ini
taksim seperti ini, penjelasan seperti ini, ada jenis, ada macam tauhid rububiyah, kemudian ada macam tauhid uluhiyah, kemudian ada macam tauhid al-asma wa sifat, hanya untuk mendekatkan seseorang untuk mempelajari tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menolak macam-macam tauhid ini, maka tidak masalah, maka tidak masalah. Siapakah yang pertama kali? Siapakah yang pertama kali menjelaskan bahwa tauhid itu bermacam-macam? Ada yang tahu, ikhwan? Siapa yang pertama kali yang menjelaskan bahwa tauhid itu bermacam-macam? Di zaman sahabat tidak ada. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak ada. Zaman tabi'in pun juga tidak ada. Muridnya tabi'in yaitu tabi'in juga tidak ada penjelasan bermacam-macam tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Akan tetapi penjelasan seperti ini sebagaimana atau seperti halnya tatkala kita mempelajari ilmu tajwid. Apakah ada di zaman sahabat idgham, ikhfa, ghunnah dan seterusnya? Ada, ikhwan? Tidak ada. Kemudian ilmu nahwu misalnya, ilmu grammar bahasa Arab. Ada nggak? Ada subjek, ada objek, ada predikat, ada keterangan? Tidak ada. Sama juga dengan bermacam-macamnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ulama pertama kali yang menjelaskan bahwasannya tauhid itu bermacam-macam adalah beliau yang bernama Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, dan beliau adalah seorang imam atau murid seniornya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Salah satu murid seniornya Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Ibnu Khuzaimah. Beliau juga orang pertama kali yang menulis buku tentang tauhid. Tentang tauhid. Kitab Tauhid punya Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab yang begitu besar, beberapa jilid, kalau tidak salah 7 jilid. Kitab Tauhid punya Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, dan itu termasuk harta karunnya kaum muslimin. Harta karunnya kaum muslimin. Sedikit sekali kaum muslimin yang mempelajari tentang tauhid, kitab Tauhid yang dimiliki oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Beliaulah yang pertama kali yang menjelaskan bahwa tauhid itu bermacam-macam. Beliau menjelaskan bahwa tauhid itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama tauhidul qasd atau tauhidul talab wal qasd. Yang kedua tauhidul al-asma wa sifat. Yang pertama adalah tauhid rububiyah dan uluhiyah maksudnya. Tauhidul talab wal qasd artinya tauhid rububiyah dan al-uluhiyah. Kemudian tauhid al-asma wasifat. Kemudian datang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang membagi kembali tauhid yang tadinya ada dua, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibn Khuzaimah, dibagi kembali oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa wasifat. Ini hanya untuk mendekatkan talibul ilm untuk memperdalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mendapati seorang yang menolak penjelasan ini bahwa tauhid bermacam-macam, maka tidak masalah, tidak masalah. Hanya kita tanyakan kepada dia, apa pendapatmu tentang tauhidnya orang-orang musyrikin yang mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah? Apa pendapatmu tentang perkataan orang-orang musyrikin yang mereka meyakini bahwa yang memberi rezeki kepada mereka Allah? Apa pendapatmu tentang jawaban orang-orang musyrikin tatkala ditanya oleh Rasulullah SAW, siapakah yang mengatur seluruh alam semesta ini? Maka mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pendapatmu? Apa yang mereka yakini? Kemudian apa yang mereka ingkari? Bukankah mereka mengingkari aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab? Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Sungguh ini sesuatu yang menakjubkan. Jadi ada pembahasan yang mereka yakini, ada pembahasan yang mereka ingkari. Cukup kita tanyakan kepada orang yang tidak ingin menerima taksim tauhid ini, maka tidak masalah.
Kita hanya menanyakan kepada mereka apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin dan apa yang diingkari oleh orang-orang musyrikin di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Jamaah sekalian, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam sebuah hadis ya, dari jalan Adi bin Hatim, ya, bahwa tatkala turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-31 ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka, wahai Muhammad, ya, menjadikan ulama-ulama mereka, menjadikan rohib-rohib mereka, pastor-pastor mereka, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwa mereka, wahai Muhammad, menjadikan ulama mereka, menjadikan pastor-pastor mereka, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala turun ayat ini, ikhwan, sahabat yang mulia Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, inna la na'buduhum." Wahai Rasul, sungguhnya kami tidak menyembah ulama kita. Kami tidak menyembah pastor-pastor kita. Kami tidak menyembah pendeta-pendeta kita. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya mereka menyembah ulama-ulama mereka? Mengapa Allah mengatakan demikian, wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, ya, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna?" Bukankah ulama-ulama kalian itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, kemudian kalian mengharamkannya? Anak ulangi, bukankah ulama-ulama kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian mengikutinya? Kemudian bukankah ulama-ulama kalian menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian kalian menghalalkannya? Kemudian kalian lebih taat kepada ulama kalian daripada Allah Subhanahu wa taala? Lantas Adi bin Hatim mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasul. Kami mengharamkan apa yang mereka haramkan dan kami juga menghalalkan apa yang mereka halalkan." Artinya kami lebih taat kepada mereka, kami lebih patuh kepada mereka daripada kepatuhan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? "Fatilka ibadatuhum." Maka yang demikian adalah kalian menyembah mereka. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, kalau kita menyembahnya kepada Allah, maka kita wajib harus mengikuti siapa? Syariatnya Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak boleh mengikuti syariat-syariat yang lain. Apabila seorang hamba menginginkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka ia wajib beribadah bagaimana yang diinginkan oleh Allah, bukan beribadah sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini ikhwan kita dapati atau tidak, sebagian para ulama, para dai, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah timbul dari keberanian mereka. Mengapa mereka berani? Mengapa? Karena ya, tingkat ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat minim. Mengapa tingkat ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat minim? Karena ilmu mereka tentang agama Islam sangat minim juga. Anak kasih contoh misalnya, bukankah sebagian kaum muslimin ada yang mengharamkan daging sapi? Ada nggak? Anak nggak perlu sebutkan. Akan tapi sebagian kaum muslimin mengharamkan daging sapi. Mengapa diharamkan? Mengapa mereka mengharamkan daging sapi? Karena mengikuti salah seorang ulama di antara mereka. Padahal daging tersebut suatu daging yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan ma'rifatul 'abdi rabbahu. Ma'rifah berbeda dengan ilmu. Ma'rifah berbeda dengan ilmu. Kalau ma'rifah ya, itu diperuntukkan untuk manusia. Adapun ilmu itu hanya diperuntukkan kepada atau untuk Allah Subhanahu wa taala semata.
Oleh karena yang di dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki ma'rifah. Memiliki ma'rifah. Ma'rifah apa artinya? Di dalam bahasa Indonesia artinya pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan. Karena pengetahuan pasti diawali dengan sesuatu yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Adapun Allah Subhanahu wa taala hanya disifati dengan Al-Alim. Al-Alim yang memiliki ilmu. Tuhan yang Maha memiliki ilmu. Adapun manusia maka disifati dengan ma'rifah. Dengan ma'rifah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya'rifuna ni'matallah. Manusia itu mereka mengetahui tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru malah mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut. Nikmat-nikmat Allah tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya ma'rifah itu tidak sampai ke dalam lubuk hati. Berbeda dengan ilmu. Adapun ilmu maka akan sampai ke dalam lubuk hati. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Jadi sebuah hadis yang kita sampaikan, hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu tentang pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah atau penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin mereka melarang apabila ada seorang yang membaca surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabb. Atau mereka melarang, ini ulama-ulama mereka. Ulama-ulama mereka melarang apabila ada seorang yang membaca Abasa wa Tawalla. Mengapa? Mengapa mereka melarang pengikutnya untuk membaca Abasa wa Tawalla? Mengapa ya ikhwan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim dan tidak mengecualikan sama sekali. Apapun yang ada di dalam Al-Quran, maka bacalah kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengecualikan ayat ini, surat ini, tidak. Tidak perlu kalian baca. Apakah demikian, ikhwan? Tidak. Mengapa sebagian ulama, sebagian da'i melarang kita membaca Abasa wa Tawalla? Ada yang tahu? Karena diturunkannya surat Abasa wa Tawalla bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegur dengan teguran yang sangat lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi petinggi-petinggi Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat semangat untuk mendakwahkan Islam. Salah satu semangat beliau tatkala itu sedang duduk bersama petinggi-petinggi Quraisy. Salah satu di antara mereka adalah Abu Jahal. Rasulullah SAW mengerti dan memahami. Kalau petinggi-petinggi ini masuk Islam, pasti banyak orang nanti yang mengikutinya. Nabi SAW tatkala itu sedang fokus sama mereka. Kemudian datanglah sahabat yang mulia, yang buta, bernama siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengerti, tidak tahu karena buta. Sedang bersama siapa Nabi SAW? Dia datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, Arsyidni. Berilah aku petunjuk. Maksudnya, ajarkanlah aku. Dalam riwayat yang lain, Alimni mimma 'allamakallah. Ajarkanlah aku sebagaimana Allah mengajarkanmu, wahai Rasul. Rasulullah SAW karena sedang fokus kepada orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW menengok sedikit kepada sahabat ini, kemudian berpaling. Dan muka Rasulullah SAW berubah. Disebutkan Abasa artinya bermuka masam. Bermuka masam dan berpaling. Oleh karena teguran Allah yang lembut ini, sebagian orang tidak mau membaca surat Abasa. Maksud mereka apa? Untuk menghormati, memuliakan Nabi SAW. Akan tetapi tata cara penghormatan mereka, tata cara mereka memuliakan Nabi SAW justru malah menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama dengan Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabb. Mengapa sebagian dai melarang pengikutnya untuk membaca Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabb? Mengapa, ikhwan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena Abu Lahab pamannya Nabi. Kalau paman berarti keluarganya Nabi. Mereka nggak mau mencela keluarganya Nabi. Padahal Abu Lahab adalah orang yang paling semangat mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengikuti dai-dai seperti ini, maka sejatinya mereka telah menyembah dai-dai tersebut. Karena dai-dai tersebut telah membuat syariat yang baru. Baik. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, man rabbuk, siapakah Tuhanmu? Faqul, maka katakanlah, Rabbiyallahu alladzi rabbani. Tuhanku adalah Allah yang memeliharaku dan yang memelihara seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah memeliharaku dengan nikmat-nikmatnya dan yang memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi. Dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahanku semata. Wa laysa li ma'budun siwa. Dan aku tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila aku meminta pertolongan, maka meminta kepada Allah. Meminta perlindungan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Berarti ada dua, ikhwan. Ada Rabb, ada alam. Ada Rabb, ada alam. Maka selain Allah adalah termasuk semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alam. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku adalah termasuk daripada alam tersebut. Nabi termasuk alam atau tidak? Alam. Malaikat termasuk alam? Alam. Rasulullah termasuk alam? Alam. Matahari, bulan, bintang termasuk alam. Maka yang alam tidak berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin kita cukupkan kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Inti daripada pembahasan yang terakhir al-wala wal bara